Assalamualaikum. Jadi saya akan menjelaskan tentang masa dewasa akhir Halo, ya. jadi Masya Allah ya. masa dewasa akhir itu Akan disebut juga masa penentuan dalam rentan hidup pada seseorang, di mana masa itu bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Masa dewasa akhir ini yang merupakan proses untuk perubahan menjadi tua dalam istilah lain yang disebut senescence. Ya, itulah. Proses perubahan ini dialami dengan perubahan fisik dan juga psikis pada seseorang. Menurut Olive Wendell Wilmers SR, menjadi usia 70 tahun yang jauh muda terkadang jauh lebih menceriakan dan penuh harapan dibandingkan menjadi usia 40 tahun yang tua. Maksudnya usia 40 tahun yang tua tuh mungkin usia 40 tahun tapi mungkin pikirannya, atau usia 70 tapi pikirannya muda, pikirannya itu seperti 20 tahun lagi yang emang bereksplor kayak gitu mungkin. Jadi perkembangan fisik di masa dewasa akhir itu ada 3, yaitu panjang usia, rangkaian perkembangan fisik di masa dewasa akhir, juga kesehatan. Jadi kesehatan termasuk ya. Panjang usia itu ada 3 kan tadi. Ada hidup dan masa hidup. Harapan hidup dan masa hidup, tua awal, tua menengah, dan tua akhir, sama teori biologis. Jadi harapan hidup itu perbedaan hidup yang dijumpai antara berbagai kelompok etnik di Amerika itu, seperti sejarah keluarga, status pernikahan, status ekonomi, fisik, pendidikan, lingkungan, perawatan kesehatan, sama banyak lagi. Jadi itu tuh membedakan masa hidupnya gini kayak gitu pokoknya. Jadi menurut Giles 2009, perbedaan jenis kelamin di usia lanjut juga dipengaruhi di faktor biologis. Semua spesies seperti hidup wanita yang lebih panjang dibandingkan pria, wanita yang lebih kuat melawan infeksi dan penyakit degeneratif, sebagai misal ya, penyakitnya itu penyakit wanita yang membantu penyakit estrogen. Jadi wanita itu penyakit apa sih? Wanita dapat membantu melindungi diri dari atherosclerosis, kelebihan kromosom X yang terdapat pada wanita dibandingkan pada pria, berperan dalam produksi antibodi untuk memerangi bibit penyakit gitu. Nah, tua awal, tua menengah, sama tua akhir. Tua awal itu dari usia 65 tahun sampai 75 tahun. Kalau tua menengah itu 75 tahun sampai 85 tahun. Yang terakhir itu ada tua akhir, yaitu dari 85 sampai usia lanjut. Melainkan juga berdasarkan usia biologis, usia psikologis, dan usia sosial. Selain itu masih terdapat beberapa perbedaan antara orang dewasa yang berusia 60 sampai 70. Jadi orang tua akhir itu yang telah lewat usia lanjutnya dengan berhasil seringkali terabaikan ya, dan tidak diteliti banyak maksudnya. Nah, di sini ada teori biologis mengenai proses penuaan. Ada teori Evolutioner, ada teori jam seluler, sama teori radikal bebas, teori mitokondrial, teori stres hormonal. Jadi menurut teori evolusioner itu seleksi alami yang dikaitkan dengan kebugaran produktif yang hanya di bagian awal
dari masa dewasa. Sebagai contoh, pikiran tentang penyakit di Alzheimer, sebuah gangguan otak yang tidak dapat dihilangkan yang tidak muncul hingga tahun-tahun masa dewasa menengah. Terus ada juga teori jam seluler. Teori jam seluler itu menurut teori jam seluler itu menyatakan bahwa sel-sel dapat membelah maksimum sebanyak 75-80 kali, bahkan seiring dengan bertambahnya usia. Ada juga teori stres hormonal. Proses penuaan di dalam sistem hormonal tubuh dapat menurunkan daya tahan terhadap stres dan meningkatkan kerentaan terhadap penyakit. Ada juga teori radikal bebas yang menyebabkan oleh bertambah tua adalah ketika sel-sel melakukan metabolisme sel-sel itu melepaskan molekul oksigen yang tidak stabil yang disebut radikal bebas. Teori yang terakhir ada teori mitokondrial. Proses penuaan berkaitan dengan pembusukan mitokondrial. Pembusukan berkaitan dengan kerusakan oksidatif dan kehilangan bahan gizi dalam mikro yang disediakan oleh sel-sel. Menurut Cran dan kawan-kawan 2010. Di masa dewasa akhir ada 6. Tidak berurutan. Perkembangan sensorik, otak yang menjadi tua, sistem sirkulasi dan paru-paru, sistem kekebalan tubuh, seksualisasi, penampilan fisik dan pergerakan. Perkembangan sensorik seperti melihat, mendengar, dan aspek-aspek lain dari sensorik itu berkaitan dengan kemampuan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ada juga sistem kekebalan tubuh. Menurunnya sistem kekebalan tubuh yang berkaitan dengan usia tua cukup baik didokumentasikan menurut Agarwal dan Bussey 2010. Lalu selanjutnya, otak yang menjadi tua itu otak yang menyusun dan melambat secara perlahan, otak yang beradaptasi. Ada juga sistem sirkulasi dan paru-paru. Gangguan kardiopasi meningkat di masa dewasa akhir menurut Balance 2010. Ada juga yang kelima, seksualisasi. Seiring dengan bertambahnya usia, organisme pada pria itu menurun hanya jadi yang terjadi itu cuma 2 kali atau 3 kali stimulus baru bisa jadi maksudnya diperlakukan mengalami ereksinya itu ketiga atau kedua gitunya, kata Butcher, Lewis dan 2002. Nah, penampilan fisik dan penggerakan, ada kerutan, bercak, terus penurunan yang perubahan emang paling jelas ya. Berat tubuh juga biasanya menurun, di mana hal ini juga membuat tubuh menjadi terlihat berkerut. Nah, lalu sekarang ada kesehatan. Seberapa sehat sih orang lanjut usia itu? Karena kan sehat itu ada masalah kesehatan, penyalahgunaan obat juga, olahraga, nutrisi, dan berat tubuh. Penanganan yang terakhir juga penanganan kesehatan. Gimana caranya? Gitu. Masalah kesehatan itu ketika usia kita bertambah, kemungkinan bahwa kita akan terkena penyakitnya itu cenderung meningkat. Maksudnya jadi gampang, karena kan daya tahan tubuhnya menurun, jadi terkena virusnya juga jadi gampang. Terus ada juga penyalahgunaan obat. Kan kadang orang tua mau banyak minum obat ya, penyalahgunaannya itu kadang mengonsumsi banyak obat yang jika digabungkan dikonsumsi itu kan maksudnya banyak banget ya. Jadi baik perawatan kesehatan itu lebih baik di rumah. Nah, olahraga, nutrisi, dan berat tubuh itu penting banget ya. Untuk maksudnya masa tua itu ada 2 aspek kekurangan nutrisi di masa dewasa tua yang secara khusus menarik perhatian, yaitu vitamin dan mineral. Yang kedua, peran pembatasan kalori dalam meningkatkan keseharian dan memperpanjang hidup.
Maaf, itu titiknya ketulis. Yang terakhir ada perawatan kesehatan. Jadi perawatan kesehatan itu banyak ya perawat dan spesialis di bidang masalah kesehatan berpendapat bahwa alternatif yang paling bagus itu mending dirawat di rumah aja, katanya gitu. Jadi apa sih? Jadi diprediksi dapat meningkat. Jadi kayak gini, populasi lanjut usia itu diprediksi dapat meningkatkan biaya pelayanan kesehatan secara dramatis hingga di masa depan karena orang dewasa lanjut usia itu lebih lama ya. Seperti perkembangan perawatan rumah alternatif. Jadi banyak perawat sama alternatif yang emang rekomendasikannya udahlah dirawat kesehatan di rumah aja. Kurang lebihnya seperti itu ya. Mohon maaf, saya Mesya Walia sebagai pemateri, mohon maaf kekurangan kelebihannya. Terima kasih.